Hidup itu awalnya mengenal, maka ada kehidupan. Maka Allah mencanangkan, jadilah orang yang menyimak, mencermati, mendengar yang baik. Itulah jika kita ingin tidak menjadi manusia yang dikubur, manusia yang terkubur saat kita memahasucikan Dia, mensubhanakakan diri Tuhan. Kita coba menggunakan satu, bukan merasionalkan sholatnya, tapi apakah yang kita lakukan itu memang yang dikehendaki oleh Allah, kan gitu. Seperti begini, subhanalladzi asra bi 'abdihi ila manil masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari guru kita di dalam menerjemahkan, saya mengambil terjemah karena ini dari guru kita dari gurunya. Makna sabah, subhanallah, subhanalladzi asra, sobah itu jika ini adalah gelas yang akan digunakan untuk mengisi teh, maka gelas itu harus bersih, tidak ada kontaminasi. Jika diisi oleh air kemudian nantinya kita minum, kamu minum, itu air itu tidak terjadi reaksi kimia dengan wadahnya, maka air itu menjadi murni saat diminum, akan memenuhi kriteria sehat, baik, good, baik untuk diminum. Itu adalah sabah. Kemudian kotoran-kotoran disingkirkan, kotoran-kotoran dibuang, kotoran-kotoran yang menjadikan kontaminasi dan terjadinya reaksi kimia yang merusak itu tidak sekedar diminimalkan, dihilangkan, habis. Maka dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, bahwa Maha Suci Allah yang memperjalankan, Tuhan memperjalankan hambanya. Jadi memahasucikan itu supaya dalam kesadaran hamba, total sebagai hamba. Kalau namanya hamba itu adalah total, dia berproses dengan metode dan cara Tuhan, hak Tuhan, tahu persis, disebut hamba. Hamba yang diperjalankan dalam kesuciannya sebagai hamba Nabi Muhammad, sebagai unsur jasadnya itu telah bersih, dibersihkan sedemikian rupa. Kemudian sampai dibersihkannya itu ada satu peristiwa besar yang dialami Kanjeng Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj. Itu adalah hari keprihatinan, hari kesusahan, di mana bahwa beliau ditinggal oleh orang yang sangat disayangi, yang sekaligus membiayai segala hidupnya, semua hidupnya, Siti Khadijah, di mana Siti Khadijah seorang perempuan, akan tetapi memiliki secara ekonomi mapan, secara ekonomi sangat mapan, tapi berada di Arab. Ini seharusnya juga kita bertanya-tanya, gek Siti Khadijah itu bukan orang Arab. Mergo wong wedok di Arab itu usaha, melakukan kegiatan usaha, sesuatu yang muskil. Perempuan di Arab Saudi pada saat budaya di zaman itu tidak memungkinkan keluar dari rumah. Perempuan adalah sebagai benar-benar ditempatkan sebagai objek, bukan sebagai sebuah subjek kemajuan, subjek peradaban, sama sekali tidak. Akan tetapi Siti Khadijah, beliau
memiliki kekuatan ekonomi melalui sistem perdagangan. Gegek dia bukan orang Arab kan begitu kan. Seharusnya kan kita kan berpikir begitu. Kemudian saat beliau sedo Santosa begitu meninggal dunia, maka praktis orang yang secara selama ini mengkuyo-kuyo tentang Nabi Muhammad menjadi leluasa. Itu sekitar katakanlah 12 tahun setelah 13 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, berarti yuswa 53-54. Kemudian Siti Khadijah meninggal dunia. Secara ekonomi, orang yang dikasihi itu meninggal. Orang yang sangat disegani karena kekayaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, orang yang melindungi, orang yang selama ini juga ditakuti di Jazirah Arab. Kalau dari guru kita Abu Thalib, Abu itu bapak, Thalib itu siswa, jadi bapaknya siswa, sehingga Abu Thalib itu maknanya adalah sebenarnya gurunya Nabi Muhammad. Cuman ini kan tidak terrekam karena ada sesuatu, ada pola konspirasi menutup kebenaran ini, sehingga bagaimana supaya Abu Thalib itu terkabarkan tetap sebagai orang kafir. Wong jeneng aja Abu itu bapak, Thalib itu murid. Bapak murid, ya berarti kan sapa sing dadi murid? Ya sebenarnya ya Nabi Muhammad. Gurunya adalah, kemudian cuman sebutannya kan Jibril, menjabarkan tentang Tuhan, wenang menjabarkan tentang keberadaan Tuhan, menjelaskan sedemikian rupa, itu adalah dari Abu Thalib. Jadi di dalam proses gula wentah, jadi 53-54, kemudian di Abu Thalib sedo otomatis karena orang yang selama ini disegani, yang melindungi, yang memberikan ekonomi. Kenapa orang takut dengan Siti Khadijah? Karena Siti Khadijah punya pasukan. Ekonominya, dia itu memilih ekonomi, ekonominya ini dapat digunakan untuk adanya sebuah pengawal, katakanlah demikian. Itu kan semuanya dari Siti Khadijah. Kenapa ini nggak diungkap? Sebab jika diungkap maka akan juga terungkap, terilis siapa Siti Khadijah, siapa di balik Siti Khadijah, kerajaan apa. Jika ini diungkap, maka Arab tidak nyaman, karena ternyata orang ini adalah pendatang semua, kan begitu. Itu yang tidak nyaman. Sehingga kalau sekarang kita mengungkap juga enggak nyaman. Kan begitu. Jadi dengan penghambaannya bi'abdihi lailan minal masjidil haram, perjalanan di malam hari, lailan itu gelap gulita, maknanya itu gelap dalam pengertian keadaan batin, ditinggal paman dan istrinya, dunya ki peteng dedet, judek sing nglindungi, sehingga pembulian, olokan, fitnahan, dicoba dibantai, dihilangkan dari peredaran, dihilangkan dari peta kehidupan, itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, dan pengikutnya itu diterima hebatnya luar biasa.
fitnah olokan itu hebat yang dilakukan oleh orang di zaman saat itu. Faktanya bahwa setiap keberadaan Rasul Allah menghendaki untuk ditampakkan, padahal semula mereka juga menginginkan adanya kebenaran, sang pembawa kebenaran muncul. Tapi saat benar-benar kebenaran itu muncul, ternyata mereka itu memusuhi, ternyata mereka mengingkari. Tidak menambah dekat, tapi menambah semakin jauhnya mereka dengan kebenaran. Sehingga saat Nabi Muhammad itu mulai mengungkap kebenaran, saat mulai memberitakan tentang kebenaran, tentang risalah, yang padahal risalah itu enggak bertentangan dengan risalahnya Nabi Isa, risalahnya Nabi Musa, risalahnya Nabi Ibrahim. Karena risalahnya Nabi Isa sudah diselewengkan, sudah disesuaikan dengan penguasa. Jadi kitab yang kemudian setelah Nabi Isa wafat, saat Nabi Isa itu hidup, juga ditolak habis-habisan, dikejar. Tapi setelah Nabi Isa wafat, katakanlah ada salah satu kerajaan yang kemudian mengangkat resmi agamanya Nabi Isa menjadi agama pemerintah. Akan tetapi risalahnya disesuaikan, isi kitabnya disesuaikan. Seperti Islam juga mengalami hal itu, disesuaikan, tafsirnya disesuaikan. Mungkin Qur'annya sama, akan tetapi tafsirnya bisa jadi beda. Maka tafsir Arab, tafsir Indonesia, tafsir Malaysia itu berbeda-beda sesuai dengan pemerintahannya, sesuai dengan kepentingan. Tafsir itu sesuai kepentingannya pemerintah. Kalau agama itu sudah dijadikan sebagai agama resmi sebuah pemerintah, maka kadang kitabnya itu disesuaikan dengan kepentingan politik sang penguasa. Kalau sejarahnya jelas dirubah, sejarahnya jelas dirubah. Sejarahnya jika yang tidak menguntungkan penguasa pasti ditutup, pasti ditutup. Pasti. Jadi lailan itu kondisi batin, kondisi hati yang di dunia itu gelap, kondisinya gelap. Hantaman yang diterima Nabi Muhammad itu hebat, sampai dadanya itu untuk dapat mewujudkan sebuah tempat sujud yang sebenar-benarnya, tempat sehingga di dalam dadanya itu menjadi masjid, dodonya itu menjadi masjid, dan semua untuk haram ada di dalam dadanya yang berupa iri, dengki, semuji, kemeluhur, itu semuanya sabah, semuanya untuk disingkirkan, semuanya diangkat, dihilangkan, sehingga tempat berlindungnya, tempat memohonnya, tempat yang disayangi, yang dicintai, murni hanya kepada Tuhannya. Maka yang dicintai, yang melindungi, pamannya Abu Thalib, istrinya Siti Khadijah, sama Nabi ditarik meninggal dunia. Sehingga dadanya dengan kondisi yang hebat dalam gelapnya dunia, gelape dodo, judek, uteknya gak iso mikir,
wis mentok Aqsa, tempat titik terjauh, sehingga Masjidil Haram dadanya Nabi Muhammad. Saat itu belum ada perintah sholat jengkang-jengking seperti yang kita lakukan sekarang ini. Tapi wis enek sebutan masjid di dalam Al-Quran. Sehingga apa yang dimaksud masjid? Kehendak Tuhan pada saat berbicara masjid, tempat sujud, itu adalah dadanya Nabi Muhammad. Dan makom tempat sujud juga sebagai makomnya Nabi Ibrahim, ya dunya ya bumi ini. Tempat membuktikan sujud, menjalankan perintah apapun, saat berkarya, saat bertanam, saat nandur, saat di sawah, di ladang, di kantor, di ternak, di perikanan, itu bentuk sujud. Itu bentuk sujud. Semuanya dilakukan itu sebagai bentuk sujud. Ritualnya ya menanam, ritualnya beternak, ritualnya perikanan, ritualnya mengembangkan biji, ritualnya macul, ritualnya membuat pengairan. Itu ritualnya yang dilakukan beliau. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan itu adalah niat dan tujuannya musning, niat dan tujuannya suci, niat dan tujuannya adalah total, hanya untuk lillah, semuanya untuk Allah, semuanya untuk kembali kepada Allah. Maka kehidupan batinnya menjadi minal Masjidil Haram, mulai dadane semuanya dalam bentuk keberserahan diri, dalam taat total kepada Tuhannya, ila sampai Masjidil Aqsa uteke terkendali, terkontrol oleh dadanya. Uteke terkendali dan terkontrol, jadi tidak digunakan untuk khiyal wahmi, angan-angan, untuk mimpi-mimpi. Uteknya tidak digunakan untuk ngelamun, uteknya tidak digunakan untuk membuat satu perspektif seandainya begini, begini, begini. Uteknya bergerak untuk memunculkan sebuah sistem dan metode cara Tuhan, menuju Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan untuk ngontrol apa yang dilakukan oleh jasad, yang dilakukan oleh tangan, yang dilihat oleh mata, yang dilihat oleh telinga. Ini adalah sejalan dengan niat dan tujuan hati nurani kembali kepada Tuhan. Maka inilah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang sebenarnya, sehingga kiblatnya adalah Tuhan sendiri, keberadaan Tuhan yang dikenali di dalam dada. Tuhan itulah kiblatnya, Tuhan itulah Ka'bahnya, bukan fisik. Sebab jika fisik berarti menyembah berhala. Padahal para nabi itu diutus untuk memecah berhala, menghilangkan berhala, menjadi riskan, menjadi rentan, menjadi tidak masuk akal. Setelah beliau meninggalkan dunia, itu adalah meninggalkan sejarah supaya manusia setelahnya memberhalakan apa yang ditinggalkan oleh nabinya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang irasional. Tapi faktanya 1.000.000% manusia di dunia itu yang sekarang dianut, diikuti. Ada Masjidil Aqsa yang sekarang perang di Palestina. Sekarang ini mereka perang memperebutkan masjid yang disebut Masjidil Aqsa. Rebutan tanah yang dikatakan memerdekakan. Yang satu mempertahankan, mengaku hambanya Musa, umatnya Nabi Musa. Yang satunya mengaku nabinya, umatnya Isa. Yang satunya mengaku mempertahankan budayanya Nabi Muhammad.
Karena semuanya berpikir bahwa Nabi Muhammad meninggalkan berhala Masjidil Aqsa. Nabi Isa umatnya sekarang mengaku melestarikan sebagai ajarannya Nabi Isa. Kemudian yang Nabi Musa juga sekarang melestarikan perjalanannya Nabi Isa. Sehingga ketiga-tiga umat besar ini sedang memberhalakan, tapi mereka mengatakan mengagungkan Tuhan. Itulah yang terjadi saat ini. Derivasinya atau turunannya kan banyak, ke politik, ke teknologi, panjang lebar. Itulah laila manazil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna. Mereka yang telah di dalam kehidupannya itu gerak-gerik berpikir bertindaknya telah memahasucikan Allah, menyingkirkan kotoran-kotorannya. Bukan sekedar najis mbok raupi saat wudhu, bukan sekedar najis yang saat kamu ciprati air di dalam embun-embunan kepalamu, pada saat menghilangkan najis kamu basuh kakimu, akan tetapi najis yang berada di dalam dadamu masih melekat. Karena menghilangkan najis-najis yang ada di dalam pikiran, najis yang berada di dalam mata, di telinga, dan di kaki, itu mungkin bisa kamu hilangkan dengan dialirkan air. Akan tetapi najis yang di dalam dada, yang bersifat iri dan dengki, merasa diri lebih, berhala diri adalah kebanggaan diri, maka itu adalah orang-orang yang berada di dalam gelap lailan. Sedang orang yang memasucikan keberadaan Tuhan, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, tempat sujud di dalam dada, sesuatunya telah keluar dari dalam tubuhnya, haram semua hal yang najis. Dan Aqsa, utek-utek sing dadekne mumet, utek-utek yang menjadikan kita itu memancarkan api, dapat membakar saraf-saraf berpikir, neurologi, neuroplastisitasnya habis karena perilaku najis yang ada di dalam dada. Inilah alladzi barokna, yang dibarokai dikelilingnya, sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, maka akan dibuka, ditunjukkan tentang ayat-ayat nyata sebagai ayat-ayat Tuhan, menunjukkan keberadaan Tuhan. Ayat-ayat tidak hanya sekedar dibaca sebagai itulah tanda kekuasaan, tapi tanda keberadaan Tuhan. Karena tafsir Al-Quran setiap kali menggunakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda itu selalu mengungkapnya kekuasaannya. Padahal itu adalah keberadaan. Hi itu adalah untuk mengenal. Hi itu adalah masalah makrifat. Hi itu adalah masalah huwa. Huwa itu adalah masalah keberadaan. Keberadaan itu masalah zat. Keberadaan itu masalah mengenal. Hidup itu awalnya mengenal. Maka ada kehidupan. Maka Allah mencanangkan, jadilah orang yang menyimak, mencermati, mendengar yang baik. Itulah jika kita ingin tidak menjadi manusia yang dikubur, manusia yang terkubur. Saat kita memahasucikan Dia, mensubhanakakan diri Tuhan.
saat manusia mengabaikan dan menghilangkan kebenaran risalah Rasul, saat manusia mengabaikan, menghilangkan kebenaran risalah Rasul, kemudian risalah Rasul dirumuskan melalui sebuah pembenaran, kemudian membuat kesepakatan, melakukan konspirasi, membuat rumusan kebenaran, kemudian dimirip-miripkan dengan kebenaran yang padahal adalah pembenaran yang berangkatnya dari anggapan, dari bentuk-bentuk lahir jasadiah, kemudian diserupakan. Itu adalah min robik, itu dari Tuhan. Dianggap itulah bentuk dari agama. Maka rumusan-rumusan kebenaran telah diambil alih dalam kehidupan sosial kolektif. Ini adalah dalam sistem pembenaran pikiran kolektif sosial, kolektif manusia. Kemudian kehidupan ini berada di dalam cakupan prasangka. Maka tinggal menunggu waktu. Maka akan ada saat gejolak sosial pasti. Gejolak alam bisa terjadi. Bukan sebuah ramalan, tapi keniscayaan. Pada saat waktunya, maka topeng-topeng pembenaran, topeng-topeng itu adalah topeng-topeng pembenaran, itu adalah kepalsuan, kepura-puraan, pura-pura kenal, pura-pura menjadi juru bicaranya Tuhan, pura-pura bahwa yang disistemkan itu adalah rumusan dari Tuhan, padahal dari pikiran mereka. Karena kalau rumusan Tuhan, pijakan sistem mekanismenya itu, pijakannya adalah musyahidan, bersaksi, mubasiron, berada di dalam hakikat, faham secara keberlangsungan lahir. Ini adalah media atau alat. Kemudian yang ketiga nadhiron, terbimbing, terarah dalam jaminan apa yang dilakukan itu adalah akan kembali kepada Tuhan. Karena dalam kepastian tujuan kepada Tuhan. Mubasyiron, nadhiron, musyahidan. Pijakannya, sistemnya inilah peradaban baru. Inilah peradaban yang akan dibangun dalam sistem operasional ke depan. Itu adalah sebuah peradaban yang berpijak pada kesadaran. Dan kesadaran ini pijakannya adalah zikir. Adanya zikir itu adalah pijakannya eling lan waspodo. Eling itu adalah adanya Tuhan di dalam dada, sehingga tahu tujuan, tahu asal usul. Kemudian hati-hati, artinya bahwa waspodo itu apa yang dilakukan itu akan mengkuatkan, mengokohkan, membesarkan terkait dengan kesadaran yang menghidupkan hati nurani. Itu pijakan peradaban ke depan yang senjatanya Trisula Weda. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid.
Tapi untuk musyahidan, mubasyiron dan nadhiron itu adalah memposisi menjadi hamba yang fakir, menanggalkan ego, kepentingan-kepentingan ragawi. Itu pijakan paradigma ke depan teman-teman jamaah semuanya.